Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Usai makan siang bertiga, Leon masih mengajak Rindu dan Lea untuk ke supermarket membeli beberapa peralatan rumah dan perlengkapan dapur. Leon sangat tahu kalau Rindu sangat suka memasak. "Lea, kita belanja dulu ya," kata Leon saat mengajak Lea dan Rindu untuk mampir ke supermarket. Bocah itu selalu antusias. Dia memeluk sang ayah dengan manja dan membalas, "Oke, Lea juga pengen ngerasain belanja di supermarket." "Lea belum pernah belanja di supermarket?" tanya Leon tiba-tiba meraih tangan Rindu dan menggandengnya memasuki tempat belanja itu. Mulut Rindu ternganga lebar untuk sepersekian detik. Lalu dia berusaha melepaskan tangan laki-laki itu, tetapi gagal. Leon malah semakin mengeratkan pegangannya dan sedikit menarik tubuh Rindu agar berada di dekatnya. "Di tempat kita nggak ada, iya kan, Bu?" Lea dan Rindu sebelumnya memang tinggal di daerah terpencil. Di sana, Rindu menyambung hidup bersama sang putri dengan berjualan material bangunan berkat tabungannya selama beberapa tahun bekerja menjadi sekretaris Leon dulu. "Iya, dulu kita tinggal di kampung, sayang. Sangat berbeda sama di sini. Ini negara maju," jawab Rindu sembari tersenyum pada Lea. Leon berada di tengah-tengah dua wanita cantik kesayangannya. Laki-laki itu merasa sangat beruntung karena Rindu akhirnya kembali. Dia berjanji setelah ini akan memberikan kehidupan yang lebih terjamin untuk Lea dan menikahi Rindu. "Lea boleh beli buah nggak?" kata teman Lea. "Buah di supermarket itu buah langka. Buahnya lebih banyak jenisnya daripada di pasar." "Sangat boleh, sayang," sahut Leon. "Lea boleh beli apapun yang Lea mau. Beli aja semuanya." Leon meletakkan Lea di troli belanja, lalu dia kembali menggandeng tangan Rindu seolah tidak rela wanita itu berada jauh darinya. "Leon, kita nggak harus pegangan tangan kan?" bisik Rindu yang tidak ingin didengar oleh Milea. "Kenapa emangnya? Biar Lea seneng kalau lihat ayah sama ibunya mesra. Lagian bentar lagi aku mau nikahin kamu. Anggap aja ini latihan biar kamu gak terlalu kaku sama hubungan kita," balas Leon dengan berbisik juga. Rindu sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Dia menurut saja dengan perlakuan Leon saat ini karena wanita itu juga harus mulai membuka hati. Lea begitu sibuk memilih buah yang ingin dibelinya, sementara Rindu malah sedang berpikir keras apa yang harus dia beli untuk dimasak. Wanita itu sudah menumpang di apartemen Valen. Pastinya dia juga akan mengurus makanan dokter cantik itu sebagai ganti biaya tempat tinggal. "Valen suka masakan apa?" tanya Rindu sembari menatap deretan sayur segar dan beberapa makanan beku di kejauhan. "Kenapa emangnya? Kamu mau masak buat dia?" Leon balik bertanya. "Iya, dia kan sibuk banget, gak sempet masak," jawab Rindu. "Apapun yang aku suka, Valen juga suka kok. Kami kan kembar," balas Leon percaya diri. Rindu percaya dengan jawaban Leon. Dia mencoba mengingat-ingat apa saja yang disukai oleh mantan bosnya itu dan akhirnya terlintas sebuah masakan. "Cumi asam pedas, dia suka nggak ya? Apa aku telepon aja ya?" Rindu hendak mengambil ponselnya, tetapi Leon dengan cepat mencegahnya. "Suka kok, suka banget malah. Masak itu aja. Jangan telepon Valen sekarang. Dia pasti lagi sibuk sama pasiennya." "Masa bodoh, Valen mau suka apa enggak? Itu masakan favorit aku dan Rindu harus memasaknya untukku."
Masakan cumi asam pedas sudah tersaji di meja makan. Leon sangat suka dengan masakan Rindu dan dia jadi tidak sabar untuk mencicipinya. Namun sepertinya Rindu masih sibuk berkutat di dapur menyiapkan makanan yang akan dikirimnya ke rumah sakit untuk Valen. Rindu, ayo kita makan, ajak Leon yang secara tiba-tiba sudah berdiri di samping Rindu. Pak Leon, kenapa bikin kaget sih? Protes Rindu sambil memegangi dadanya yang berdebar keras. Bukannya merasa bersalah, Leon malah mendekatkan telinganya ke dada Rindu dan membuat wanita itu seketika langsung mundur. Aku penasaran, apa jantung kamu berdebar keras saat di dekat aku? Tanya laki-laki tampan yang malah bertingkah menyebalkan itu. Rindu memundurkan langkah sampai hampir menabrak lemari kabinet. Namun laki-laki itu langsung meletakkan tangannya di belakang kepala Rindu dengan gerakan cepat. Rindu, kamu gak apa-apa? Tanya Leon sambil memandangi ibu kandung Lea itu dengan tatapan khawatir. Jantung Rindu benar-benar kacau sekarang. Jarak Leon semakin dekat dan itu membuat Rindu teringat dengan malam menyakitkan itu. Dengan sekuat tenaga, Rindu mendorong tubuh Leon. Aku gak apa-apa, tolong jangan deket-deket, kata wanita itu. Leon mundur beberapa langkah dan membiarkan Rindu merasa tenang. Meski sedikit bingung, dia tetap menjauh dari Rindu dan menghampiri sang putri di meja makan. Ibu kenapa, Ayah? Tanya Milea yang merasa bingung melihat tingkah Rindu. Gak apa-apa sayang, mungkin ibu lagi kecapean aja. Tunggu ibu sebentar ya. Nanti kita makan sama-sama, jawab Leon sembari mengusap kepala gadis cantik itu yang begitu mirip dengannya. Milea merasa bahagia dengan perlakuan manis Leon. Sepanjang hari ini, semua keinginannya seakan diwujudkan oleh laki-laki di hadapannya. Rindu masih berusaha menenangkan diri. Tiba-tiba Valen pulang dari rumah sakit dan langsung masuk ke apartemennya. Minimal pencet bel dong biar gak bikin orang kaget, protes Leon yang dengan muka waspada. Tiba-tiba ada yang memasukkan kode PIN rumah. Terang saja laki-laki itu bersikap waspada. Dia sampai lupa kalau yang punya rumah ini adalah kembarannya itu. Emang Anda siapa ngatur-ngatur saya? Orang ini rumah saya. Rindu sama Lea aja gak merasa asyok kok. Iya kan cantik? Dokter muda nan cantik itu menyemprotkan cairan antiseptik ke tangannya dan ikut duduk di kursi makan. Valen memainkan dagu Milea, merasa gemas dengan keponakannya itu. Selain anaknya Elea, Valen juga sekarang menjadi tante dari Milea juga. Aku baru aja siapin makanan buat kamu, Val. Aku kira kamu gak pulang, kata Rindu yang kini ikut bergabung di meja makan bersama Leon, Lea, dan Valen. Oh iya, hari ini aku di rumah aja, Rin. Ada temen yang minta tukeran shift. Jadinya aku akan di rumah bareng kalian sampai besok pagi. Balas Valen yang kemudian mengambil piring dan mengisinya dengan nasi. Rindu ikut mengambilkan nasi untuk Milea dan ayah bocah itu jadi ingin diperlakukan sama. Ambilin aku juga dong, Rindu. Rindu akhirnya mengambilkan makanan untuk Lea dan Leon, juga untuk dirinya sendiri. Jangan bilang minta disuapin juga, balas Leon. Maunya sih gitu. Leon memainkan alisnya naik turun menggoda Rindu. Valen merasa pusing mendengar obrolan kedua orang tua Milea itu. Lebih baik ia mencicipi olahan cumi yang dimasak oleh Rindu. Saat makanan itu beradu di mulut Valen, seketika itu pun ia berteriak.
Pedas sekali. Lidahku terbakar. Jelas saja Rindu langsung melongo melihat reaksi Valen, sedangkan Leon sigap mengambilkan minum untuk adik kembarnya itu. Udah tahu kuahnya merah gitu, masih aja dimakan. Makanya kalau mau makan tanya dulu. Omel Leon setelah memastikan Valen menegak habis minumannya. Valen masih kepedasan dan wajahnya langsung memerah menatap kembarannya itu. Dia curiga pada Leon. Tetapi kondisinya saat ini juga salah dia sendiri. Kamu gak suka pedas ya, Val? Tadi Leon bilang cumi asam pedas itu kesukaan kamu. Rindu merasa sangat bersalah pada Valen. Dia sudah diberikan tempat tinggal gratis, tapi malah membuat masakan yang menyiksa lidah Valen. Maaf ya Valen. Rindu terus mengusap punggung Valen karena rasa bersalahnya itu. Sementara Leon kini mendapat tatapan sinis dari kedua wanita di hadapannya. Ayah bohongin ibu ya?